Bonjour, j'espère que vous allez bien, vous aurez une bonne santé toujours. Et maintenant, dans cette troisième séance, on va discuter sur la phonologie. Qu'est-ce que c'est la phonologie? Alors, sebelumnya kita sebenarnya sudah pernah membahas sedikit gambaran mengenai fonologi pada hakikat bahasa, di mana bahasa adalah bunyi. Dari pengertian bahasa adalah bunyi, bahwa yang termasuk ke dalam sistem bunyi bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Tidak termasuk di dalamnya berupa teriak bersin, batuk-batuk ya. Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya fonologi ini adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtunan bunyi-bunyi bahasa. Kalau kita ingat kembali, fonologi adalah ilmu atau objek kajian pertama pada linguistik. Jadi, ketika dihubungkan dengan pembahasan 2 minggu sebelumnya, kita sudah melihat tabel yang berisikan 7 objek kajian linguistik, di mana fonologi ini menempati urutan pertama sebagai objek kajian linguistik yang khusus membicarakan atau mempelajari mengenai bunyi bahasa. Ketika berbicara mengenai fonologi, maka akan terdapat 2 pembahasan utama, yakni fonetik dan fonemik atau fonemis. Bahasan pertama yang akan dibahas adalah fonetik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Jadi, ketika berbicara mengenai fonetik, yang kita fokuskan adalah bunyi bahasanya saja, bagaimana bunyi bahasa itu dapat terbentuk, dapat terjadi melalui alat ucap seperti apa saja, tanpa harus memikirkan makna dari bunyi bahasa tersebut. Itulah fonetik. Terdapat 3 jenis fonetik, yaitu fonetik artikulatoris, akustik, dan auditoris. Bisa dilihat pada gambar. Di sana sudah terdapat masing-masing gambar untuk 3 jenis fonetik. Yang pertama ada artikulatoris, akustik, dan auditoris. Untuk fonetik artikulatoris, yang dibahas pada fonetik ini adalah bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia itu bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa. Jadi yang ditekankan pada artikulatoris, seperti halnya pada kata dasar artikulasi, yang difokuskan adalah alat-alat bicara manusianya. Bagaimana alat-alat bicara tersebut dapat menghasilkan bunyi. Lalu adapun objek kajian pada fonetik artikulatoris meliputi alat ucap, proses fonasi, tulisan fonetik, klasifikasi bunyi, unsur suprasegmental, dan silabel. Dan seperti yang dapat kita temukan atau mungkin kalian temukan dari bahan ajar lain, dari sumber lain, referensi lain, baik melalui buku maupun internet,
Pembahasan yang paling banyak dibicarakan dari ketiga jenis fonetik ini adalah fonetik artikulatoris, karena memang objek kajian pada fonetik artikulatoris ini sangat detail untuk dikaji, sehingga pembahasannya tentunya akan bervariasi dan perlu untuk dipelajari. Sedangkan untuk dua fonetik lainnya, jika kita baca berdasarkan pengertian yang tertera di layar, sebenarnya dari pengertiannya pun sudah cukup jelas untuk dipahami dibandingkan dengan fonetik artikulatoris. Untuk fonetik akustik, fonetik ini berkenaan dengan bidang fisika, mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam, seperti frekuensi alam, amplitudo, intensitas, dan timbre. Nah, untuk keempat fenomena alam tersebut, baik frekuensi sampai timbre, ini kan tidak mungkin atau tidak memungkinkan untuk dibahas dan dikaitkan dengan ilmu linguistik. Karena ilmu linguistik ini membahas mengenai kebahasaan atau bahasa manusia. Maka dari itu, fonetik akustik tidak memiliki pembahasan lebih jauh dibandingkan dengan fonetik artikulatoris. Lalu bagaimana dengan fonetik auditoris? Jika fonetik akustik berkenaan dengan bidang fisika, fonetik auditoris ini berkenaan dengan bidang kedokteran, yaitu neurologi. Saya sendiri tidak terlalu paham seperti apa neurologi, mungkin kalian bisa googling apa arti dari neurologi. Yang jelas, dari ilmu mengenai bidang kedokteran ini tidak dapat kita hubungkan dengan ilmu linguistik. Maka dari itu, dari ketiga jenis fonetik ini, hanya fonetik artikulatoris yang memiliki bahasan mendetil yang tentunya berkaitan dengan linguistik. Iya, sesuai dengan 6 objek kajian fonetik artikulatoris, maka yang pertama akan kita bahas adalah alat ucap manusia terlebih dahulu. Alat ucap manusia ini sesuai dengan pemahaman kita adalah alat ucap yang terdapat di dalam organ tubuh kita, organ tubuh manusia. Ada apa sajakah alat ucap tersebut? Seperti yang bisa kalian lihat di layar, terdapat 25 alat ucap pada organ tubuh manusia. Di antaranya yang sering kita yang lebih kita kenal itu adalah paru-paru, tenggorokan, pangkal tenggorokan, pita suara, lalu gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut terutama, rongga mulut dan juga rongga hidung. Itu adalah beberapa alat ucap manusia yang mungkin sudah kita pahami karena sering kita gunakan juga ya. Tapi selain beberapa alat ucap yang tadi disebutkan, masih ada alat ucap lainnya sesuai yang ada di contoh pada layar kalian. Lalu yang kedua, proses fonasi. Proses fonasi ini adalah terjadinya bunyi bahasa pada umumnya dimulai dengan proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui batang tenggorok ke pangkal tenggorok yang di dalamnya terdapat pita suara.
Pita suara sendiri terdiri atau memiliki 4 jenis ya. Pita suara dengan bentuk terbuka lebar, lalu terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat. Maksudnya seperti apa? Ini dari keempat bentuk pita suara ini, mereka mempengaruhi suara yang dihasilkan, baik dari posisinya yang sedang terbuka lebar, agak lebar, sedikit maupun tertutup rapat, itu akan mempengaruhi suara yang dihasilkan. Tentu ketika kita membicarakan permasalahan proses fonasi ini, terlebih lagi pita suara harus juga dikonsultasikan dengan mereka yang bergelut di bidang menyanyi, yang memang sudah lebih hafal, sudah lebih paham mengenai seluk-beluk pita suara. Namun sebagai pelajar linguistik, kita cukup mengenal seperti apa proses fonasi tersebut dan juga 4 bentuk dari pita suara. Lalu berikutnya ada tulisan fonetik. Setiap huruf atau lambang hanya digunakan untuk melambangkan satu bunyi bahasa. Contoh tulisan fonetik ini bisa kalian lihat di layar. Terdapat sekian kata dengan masing-masing transkripsi fonetik untuk kata-kata tersebut di tabel sebelahnya. Sebenarnya untuk tulisan fonetik sendiri kita tidak terlalu asing karena ketika kita mencari arti kata bahasa Prancis atau bahasa Inggris dalam sebuah kamus, biasanya di dalam kamus terdapat satu kata yang ditulis dengan transkripsi yang aneh, tetapi ternyata fungsinya itu adalah sebagai patokan atau pedoman bagaimana kita melafalkan kata tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam tulisan fonetik. Lalu yang berikutnya adalah klasifikasi bunyi. Pada bahasa Indonesia, bunyi bahasa ini dibedakan atas vokal, diftong atau vokal rangkap, dan konsonan. Tetapi kalau kita kaitkan dengan klasifikasi bunyi dalam bahasa Prancis, tentunya juga akan berhubungan dengan transkripsi fonetik, di mana pedomannya adalah API, Alphabet Fonetik Internasional atau Alfabet Fonetik Français. Nah, inilah yang pernah saya janjikan pada pertemuan pertama, di mana saya akan memberikan data atau daftar seberapa banyak jumlah huruf vokal dan konsonan pada bahasa Prancis. Ternyata banyak ya. Nah, untuk huruf vokal sendiri bisa kalian lihat di sana sudah terdapat beberapa huruf vokal yang tentunya sudah tidak asing juga baik di mata maupun di telinga kita. Lalu juga ada konson dan ada semikonson. Bagaimana pelafalannya untuk setiap kata yang terdapat di dalam transkripsi fonetik ini? Silahkan kalian cari videonya ataupun kalian ketikkan di Google Translate, lalu kalian perdengarkan suaranya. Itu bisa ya, jadi tidak akan saya hadirkan di sini karena kita hanya fokus kepada datanya saja. Terlebih dahulu untuk kalian mengenali seperti apa
klasifikasi bunyi pada fonologi untuk bahasa Prancis. Yang kelima ada unsur segmental, adalah unsur kalimat yang berupa kata-kata yang dapat dituliskan. Dan juga unsur suprasegmental merupakan unsur yang mengiringi pengucapan kata-kata yang hanya bisa disuarakan tetapi tidak bisa dituliskan, seperti lafal, intonasi, dan jeda. Jadi untuk bunyi bahasa yang tidak dapat dianalisis karena tidak memiliki atau tidak menghasilkan dan tidak berkaitan dengan kata-kata, ini termasuk ke dalam unsur segmental karena bunyi tersebut tidak dapat dituliskan. Sedangkan unsur suprasegmental, tadi itu untuk unsur segmental ini adalah bunyi bahasa yang dapat dituliskan, tentunya yang berkaitan dengan kata-kata. Sedangkan unsur suprasegmental ini bunyi bahasa yang tidak bisa dituliskan karena memang tidak memiliki sistem kata ataupun sejenisnya yang dapat dituliskan. Karena yang termasuk ke dalam unsur suprasegmental ini adalah seperti lafal, intonasi, dan jeda. Di mana lafal, intonasi, dan jeda ini berkaitan dengan cara kita mengucapkan sesuatu, bukan berkaitan dengan kalimat atau kata yang akan kita ucapkan. Jadi unsur suprasegmental ini unsur yang mengiringi pengucapan kata-kata yang hanya bisa disuarakan ya. Lalu berikutnya yang keenam adalah silabel. Silabel ini sebenarnya sudah tidak asing lagi karena dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga kita pernah mempelajari bagaimana menentukan silabel dari satu kata. Di mana silabel ini kata lainnya adalah suku kata. Pengertiannya adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtunan bunyi ujaran. Bisa dilihat contoh yang terdapat di layar kalian. Di sana sudah ada 1, 2, 3, 7 ya. Il y a 7 mots qui a déjà le syllabe. Yang sudah memiliki silabel ya di sana, di mana ada kata lun dengan 2 suku kata yang terdiri dari kata lu dan ne. Lalu ada bal dengan 2 suku kata, montre juga dengan 2 suku kata, lalu venez juga dengan 2 suku kata, ada remonter, lentement, dan biberon yang memiliki 3 suku kata. Bagaimana cara memotong-motong suku kata tersebut? Ini tanpa disadari sebenarnya kita sudah dapat melakukannya secara otomatis ketika muncul satu kata dan kita akan bisa langsung tahu berapa jumlah suku kata tersebut ya. Jadi tidak perlu pembelajaran yang lebih dalam untuk memahami bagaimana cara menentukan suku kata karena memang asalkan 2 kata saja itu sudah dapat membentuk sebuah suku kata. Bisa dilihat dengan baik contohnya seperti apa yang tertera di layar kalian. Selesai pembahasan mengenai fonetik, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai fonetik.
ternyata selain fonetik, fonemik juga memiliki jenis-jenis atau objek kajian yang juga harus kita bahas secara mendalam. Untuk pengertiannya, berbeda dengan fonetik, yang tadi dikatakan bahwa fonetik ini hanya mempelajari bunyi bahasa saja tanpa harus dikaitkan dengan maknanya. Ya. Nah, berbeda dengan fonetik, fonemik ini memiliki objek penelitian berupa fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Jadi, ketika membahas mengenai fonemik, selain kita mempelajari bunyi bahasa, kita juga harus memahami apakah bunyi bahasa tersebut dapat membedakan makna atau tidak. Karena jika tidak berfungsi sebagai pembeda makna, maka dia tidak termasuk ke dalam fonem. Seperti apakah fonem itu? Mari kita lihat untuk pembahasan yang pertama, yakni identifikasi fonem. Fonem adalah satuan bunyi bahasa yang membedakan makna. Contohnya seperti pada kata sya, kha. Nah, bunyi syh ini yang terdiri dari huruf C dan H atau C dan H adalah sebuah fonem. Juga bunyi ini juga termasuk ke dalam fonem. Jadi fonem ini merupakan bunyi bahasa yang membedakan makna. Lihat saja pada kata sya dan kha, meskipun keduanya berbunyi sama-sama a, baik sya maupun kha, tetapi dengan hadirnya fonem syh dan menjadi penunjuk untuk kita dapat membedakan bahwa sya dan kha ini adalah dua kata yang berbeda. Nah, inilah yang dimaksud sebagai fonem pembeda makna. Selain sya dan kha ini sebenarnya masih ada lagi kata lainnya yang jika terdengar seperti berbunyi sama, tetapi ternyata maknanya berbeda ya. Berikutnya, selain fonem, ada juga alofon. Alofon ini adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Ketika kita berbicara mengenai fonem, sudah pasti fonem itu adalah satuan bunyi bahasa yang membedakan arti atau makna. Sedangkan alofon ini adalah variasi fonem ataupun turunan dari fonem, huruf-huruf yang mendekati bunyi fonem tetapi tidak memperhatikan atau tidak membahas mengenai makna. Contohnya di sana ada kata père dalam bahasa Prancis yang dapat diucapkan melalui 3 cara. 3 cara ini maksudnya 3 cara yang disesuaikan dengan transkripsi fonetik ya, baik père maupun père dengan fonem R yang masing-masing berbeda. Bisa kalian lihat di sini pada ketiga transkripsi fonetik ini ketiganya berbeda. Nah, ketiga R inilah yang dimaksud dengan alofon. Karena
ketiga R ini adalah variasi dari fonem R yang merupakan satuan bunyi bahasa yang membedakan makna. Fonem R yang bisa kita temui juga pada kata H di atas ini. Jadi alofon ini adalah sekedar variasi atau sekedar jenis lain dari fonem utama. Lalu selain alofon juga ada klasifikasi fonem. Bila dilihat tulisan di sana ada kaitannya dengan segmental dan suprasegmental, dan ini bisa kita hubungkan juga dengan unsur segmental dan suprasegmental pada pembahasan fonetik sebelumnya. Di mana fonem segmental ini adalah fonem yang bunyinya dapat dituliskan, sedangkan suprasegmental ini yang tidak dapat dituliskan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan segmental itu adalah bunyi bahasa yang dapat dituliskan, dan suprasegmental ini yang tidak dapat dituliskan. Kemudian ada grafem. Grafem ini satuan aksara yang menggambarkan fonem, suku kata, dan morfem atau huruf. Jadi sinonim lain dari grafem adalah huruf ya. Huruf yang selama ini kita gunakan untuk menulis itulah grafem. Contohnya di sana ada kata pu dengan mu. Yang manakah yang termasuk ke dalam grafem? Ternyata yang termasuk ke dalam grafem ini adalah yang paling depan. Pu dan mu yang di depan ini ya. Jadi grafem ini hanyalah tulisan biasa. Karena memang grafem ini sinonim dari huruf. Sedangkan yang ada di dalam kurung ini adalah transkripsi fonetiknya ya, yang biasa kita temukan juga di dalam kamus bahasa Prancis. Kita sudah memahami fonem itu seperti apa, bentuknya seperti apa, lalu alofon ternyata adalah variasi atau jenis lain dari fonem utama, dan juga grafem, di mana grafem ini adalah huruf yang menuliskan fonem, yang menggambarkan fonem, suku kata, dan morfem. Lalu berikutnya adalah pembahasan mengenai pair minimal atau pasangan minimal. Pembahasan mengenai pair minimal ini adalah pembahasan yang paling sering dikaji ketika membicarakan fonemik. Apakah pair minimal? Pair minimal adalah pasangan bentuk-bentuk bahasa yang terkecil dan bermakna pada sebuah bahasa atau kata tunggal yang secara ideal sama, kecuali satu bunyi berbeda. Nah, contoh pair minimal ini bisa kita lihat di bawah, di mana sebenarnya contoh untuk fonem yang kita bahas di awal tadi, untuk kata sya dan kha ini merupakan juga atau termasuk juga ke dalam contoh pair minimal, di mana terdapat dua kata atau lebih yang berbunyi sama tetapi memiliki satu fonem yang membedakan makna keduanya. Contohnya di sana ada mange, range, mang, mong, tang, dan peng. Kalau didengarkan dengan seksama, ketiga pasangan minimal ini berbunyi sama, tetapi ternyata berbeda arti karena
memiliki fonem yang membedakan keduanya, di mana untuk kata mouche dan rouge memiliki perbedaan fonem pada fonem M dan R. Lalu main dan mou, perbedaan fonemnya ini adalah pada fonem AI atau E dan ong, ya. Lalu yang ketiga ada pang, pang dan bang. Meskipun sama-sama berbunyi eng, tetapi yang membedakan adalah huruf P dan B yang ada di awal huruf, ya. Jadi itulah mengenai kajian yang terdapat di dalam fonemik. Dimulai dari identifikasi fonem, fonem itu seperti apa, lalu alofon yang ternyata merupakan variasi lain dari fonem, ada grafem yang ternyata adalah sinonim lain dari huruf, dan yang terakhir pasangan minimal atau pair minimal, di mana ketika terdapat dua kata berbunyi sama, tetapi memiliki fonem yang membedakan arti keduanya. Voilà. C'est tout pour la matière de la phonologie aujourd'hui. Mais pour que vous connaissiez bien qu'est-ce que c'est la phonologie, la phonétique et la phonémique, alors vous devez faire l'exercice, ce que vous pouvez voir dans l'écran. Et les trois exercices et les trois devoirs. La première, c'est lisez les mots de la transcription phonétique au deuxième slide. Maksudnya adalah baca kembali kata-kata yang terdapat di dalam daftar transcription phonétique pada slide kedua. Silakan dilihat kembali. Lalu setelah kalian mengetahui bagaimana cara membacanya, tolong dibaca ulang dan rekamlah suara kalian ketika kalian membaca kata-kata tersebut. Bagaimana cara mengetahui dengan benar pelafalannya? Silahkan carilah video yang membahas mengenai transcription fonetik ataupun tuliskan saja kata-kata tersebut ke dalam Google Translate, karena di dalam Google Translate ini terdapat fitur memainkan suara sesuai dengan locuteur natifnya. Et ensuite, le deuxième devoir, c'est fait les syllabes de 3 mots de la transcription phonétique. Silahkan buatlah silab dari 3 kata yang terdapat di dalam transcription phonétique. Cukup pilih 3 saja. Lalu buatkan suku katanya seperti apa. La dernière, c'est chercher 3 paires minimales et déterminer le phonème. Carilah 3 pasangan minimal lainnya selain yang saya berikan sebagai contoh tadi. Lalu setelah ketemu dengan 3 pair minimal tersebut, tentukan fonem yang membedakannya. Ya. Jadi dari ketiga tugas ini diharapkan kalian mengenal betul pembahasan mengenai fonologi. Silahkan kerjakan tugasnya dengan baik. Selain tugas nomor 1, karena diharuskan kalian merekam suara kalian ketika membaca. Untuk tugas nomor 2 dan 3, tuliskan saja manual dengan tangan, tulisan tangan, jawabannya. Lalu fotokan hasilnya dan upload atau unggah ke semuanya pada link Google Form yang akan saya bagikan setelah ini.
Bon, c'est tout. J'ai déjà beaucoup parlé, j'ai déjà beaucoup expliqué sur la phonologie. Et ensuite, vous devez faire l'exercice pour que vous compreniez bien qu'est-ce que c'est la phonologie, surtout la phonologie en français. Voilà, à la semaine prochaine.